an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa nalqallaha biha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimahullah, melanjutkan kajian Ahad berkah masih dalam surat Al-Adiyah. Allah bersumpah dengan 3 ayat, yaitu wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Jadi Allah bersumpah dengan kuda atau dengan ibil, yaitu unta. Kalau kuda dibuat perang, kalau unta digunakan untuk haji. Kedua-duanya adalah fi sabilillah. Wajar kalau itu digunakan oleh Allah untuk bersumpah, yang artinya bahwa Allah bersumpah dengan kuda yang larinya cepat sehingga kakinya, telapak kakinya itu mengeluarkan cahaya, mengeluarkan api, kemudian bekas dari kakinya itu keluar debu. Sehingga pemiliknya itu menjadi senang dan bangga melihat kudanya bisa lari cepat. Kuda itu menyerang musuh yang punya kuda. Artinya apa? Sumpah itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang agung, yang bisa dibanggakan oleh pemiliknya. Dan bahkan kuda itu sangat menyintai pemiliknya. Sudah dari zaman dulu bahwa kuda itu digunakan untuk kebanggaan sesuatu bangsa, hingga zaman modern ini ketika ada tamu negara, misalnya dari Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Saudi, selalu dihormati dengan pasukan berkuda. Ini menunjukkan bahwa kuda dibanggakan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita tahu bahwa kuda itu tidak begitu saja jinak kepada manusia. Tentunya zaman dulu awal pun kuda itu juga bagian dari binatang yang tidak jinak. Artinya apa? Artinya ketika orang mendekat, itu pun juga akan disepak juga. Tapi karena manusia ini yang tadi itu bersikap lemah lembut, kemudian memberikan makanan, kemudian memandikan dan lain sebagainya, sehingga kuda itu membuat cinta kepada tuannya dan bisa dibuat kendaraan untuk lalu lintas keperluan hingga sampai keperluan berperang fi sabilillah. Kita bisa bayangkan. Kemudian aneh kalau innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya sangat membanggakan. Ini aneh. Manusia yang telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, tetapi justru liar
tidak seperti kuda yang jinak kepada pemiliknya atau kepada tuannya. Kenapa kuda itu jinak kepada tuannya? Karena kuda itu telah diberikan kasih sayang, kenikmatan dari pemiliknya. Dan manusia yang sebetulnya juga diberi kenikmatan berupa apa saja, termasuk kendaraan itu tadi. Tetapi manusia justru innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi 3 ayat ini adalah merupakan isi sumpahnya. Jadi manusia hendaknya mau berpikir bahwa binatang yang tadinya buas liar kepada manusia bisa menjadi jinak dan membuat senang kepada tuannya. Itu semua adalah sebuah kenikmatan, kegembiraan dan kebanggaan bagi manusia. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Tapi justru manusia tidak menunjukkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada manusia. Inilah aneh. Berarti manusia yang seperti itu kalah dengan kuda yang mau tunduk kepada tuannya, tetapi manusia tidak mau tunduk dan patuh kepada Tuhannya, yaitu Rabb-nya. Jadi manusia yang tidak mau patuh kepada Allah, manusia kemudian itu memotong hubungannya dengan Allah, tidak pernah taat kepada Allah, bakhil, memutus hubungan baik sesamanya. Yang banyak tidak kita syukuri, tetapi yang sedikit ia kufuri. Kita diberi nikmat oleh Allah banyak, tidak kita syukuri, tapi kita diberi nikmat sedikit, tapi juga dikufuri. Musibah yang buruk ia ingat-ingat, tapi kenikmatan yang sangat banyak tidak pernah kita ingat. Dan bahkan kita tidak pernah mau tahu siapa yang telah memberi nikmat. Kalah dengan kuda, kalah dengan onta. Manusia tidak mau ingat kepada yang memberi nikmat, sementara kuda dan onta tadi selalu ingat, bahkan diajak kemanapun dia tetap ikut. Bukan hanya ikut, tapi dia menyintai kita. Seperti orang memiliki binatang anjing misalnya. Anjing itu juga binatang yang liar, yang buas. Tetapi ketika ada seseorang berbaik-baik dengan anjing itu, maka anjing itu juga akan sayang kepada yang berbuat baik sama anjing. Tapi manusia berbuat baik dengan kita, tapi kita kadang-kadang tidak mau tahu. Kalau sedikit kita nggak mau terima kasih, kalau banyak kita juga malah mengkufuri dan lain sebagainya. Inilah apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia tahu kalau dirinya itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Wa innahu ala dzalika wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Yang demikian itu karena manusia terlalu berlebih-lebihan di dalam menyintai hartanya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
Allah namakan harta itu al-khair. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa hendaknya kita mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, tidak boleh dengan cara sembarangan. Kemudian manusia memberikan peringatan kepada kita semua agar tidak seperti manusia yang kalah dengan mudah itu tadi. Afala ya'lamu idza buthira ma fil qubur. Padahal kita ini, manusia ini mengetahui bahwa nanti itu akan ditampakkan ketika kita sudah pada meninggal. Bahasa Jawanya diwelehkan. Bagaimana dulu kita punya harta bagaimana dulu kita punya kendaraan, itu semua nanti akan ditampakkan karena apa dulu kita punya harta dan dengan apa kita dulu punya harta, dengan apa kita punya kendaraan, atau untuk apa dulu kita punya kendaraan, itu nanti kita akan ditampakkan. Wa usilama fisudur inna rabbahum bihim yauma idil lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka sungguh sangat mengetahui secara detail. Jadi banyak manusia ini punya harta, banyak manusia ini punya harta, punya kendaraan. Mungkin kita tidak tahu mengapa orang itu punya kendaraan, kita tidak tahu, tetapi nanti di sana akan saling mengetahui bahwa dulu si A punya kendaraan karena begini, karena begini, karena begini. Itulah nanti kita semua akan tahu bagaimana nasib kita. Kita akan tahu orang lain dulu motifnya apa cari harta. Dulu orang kita akan tahu orang itu motifnya apa dulu kita punya kendaraan. Aku mau lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.